Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Info Buol. Masih bersama saya Dwi Tiffari ini di podcast Info Buol yang bekerja sama dengan tuan rumah Car Free Day di Sporapar Kabupaten Buol. Oke, baik, pagi hari ini kita langsung saja karena kita sudah kedatangan dua tamu spesial. Ini kalau tamunya perempuan saya semangat ini. Langsung aja kita sambut. Di sini ada Zin Eping dan Kalisa Monalisa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar ini Kak berdua? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Kita relax saja ya, Ya. santai ya. Oke, baik. Ini kalau saya pantau Zin Eping berarti ya. Zin Eping sama Kalisa ini termasuk sering atau memang wajib datang tiap minggu di CFD atau gimana Kak? Wajib datang. Kalau Zin wajib ya. Kalau Kalisa? Kalau saya antara wajib dan harus datang. Jadi wajibnya itu karena memang kami sebagai ASN harus ada di sini ya, kita harus berpartisipasi kan untuk suksesnya CFD. Kemudian dan harus itu ya karena memang CFD ini kan juga kebutuhan olahraga kan. Iya betul. Berarti memang penikmat juga ya, biasa olahraga ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut di topik pembicaraan kita ini ya, biasa kan kalau pagi-pagi butuh kopi ya toh. Jadi kita di sini ada suguhan dari sponsor ini Kak. Sponsor kita ini adalah UMKM. Silakan Kak sambil dinikmati. UMKM lokal ini dari tepi jalan ID. Atau mungkin Kak berdua sudah biasa order, biasa santap Ya, kopinya? ada juga sih biasa. Ya. Jadi rekomendasi ya. Ini salah satu UMKM di Buol, sebuah terobosan baru, kopi keliling pertama yang ada hadir di Buol. Itu tepi jalan ID. Jadi buat teman-teman yang mau ke CFD butuh kopi, itu bisa saja langsung merapat ke gerobak mereka, itu warna hijau putih di tepi jalan ID. Baik. Mungkin sedikit saya meminta pandangan atau pendapat pribadi bagaimana menurut Zin Eping dan Kalisa soal CFD ini, Buol sebelum dan sesudah adanya CFD seperti apa, pendapat pribadi saja. Boleh siapa duluan? Boleh saya duluan nanti. Ya, jadi kalau menurut saya terkait dengan adanya CFD di Buol ini memang sudah sesuatu hal yang sebenarnya positif ya, karena bagi kami mungkin kalau saya secara pribadi olahraga walaupun tanpa CFD itu memang sering kami lakukan, tapi kan bagi masyarakat yang lain atau orang awam mungkin yang butuh motivasi, mungkin ini CFD ini adalah salah satu sarana untuk bagaimana kita mengajak kepada masyarakat lainnya yang mungkin tidak begitu peduli dengan olahraga. Dengan adanya CFD, mereka berbondong-bondong datang ke sini walaupun motivasi awalnya itu barangkali hanya sekedar ingin ramai, hanya sekedar ingin belanja, tapi dengan aktivitas yang dilakukan sering dan terus-menerus setiap minggu pasti akan melakukan olahraga itu sendiri, entah itu jalan santai atau olahraga lainnya. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau menurut Zin Eping bagaimana? Kalau saya senang sekali adanya Car Free Day karena keluarga atau teman-teman yang kemarin itu malas berolahraga, dengan adanya Car Free Day mereka alhamdulillah terpanggil datang untuk olahraga, dan efeknya untuk saya juga besar. Yang tadinya mereka cuma sekali-sekali datang di Car Free Day, alhamdulillah sudah bisa ikut di kelas saya. Oke, berarti kalau ke Zin mungkin tambahannya tuh kayak kalau biasanya cuma di studio, sekarang bisa lebih menikmati outdoornya juga ya. Jadi mereka ini seperti ada Suasana baru ya. Bukan suasana baru. Kalau kayak Zin ini kan mereka kan punya studio. Iya. Nah, tentu kan ini juga ajangnya mereka untuk mengajak. Iya. Oke, berarti memang dipanggil untuk bekerja berkolaborasi ya dengan di Sporapar ini. Oke, baik. Luar biasa ya pendapatnya masing-masing untuk CFD ini. Kita harapkan untuk selalu ada kontinuitasnya terus berjalan di Kabupaten Buol. Oke, membahas soal Zumba. Ini tadi saya sudah panggil, mungkin berawal dari sebutan Zin. Kalau tidak salah itu Zumba Instructor Network ya. Ini atau kalian sudah Zin juga ini? Belum. Kami cukup penikmat saja. Penikmat ya. Oke, luar biasa. Oke, baik. Calon. Aduh, kita tunggu, berarti harus ada perayaan kalau ini tidak Zin. Menambah titel lagi. Nah, bicara soal Zin,
Ini bagaimana ini Zin? Ini memang ada pelatihan khusus ini Kak untuk dapat Zin. Ini bersertifikasi ya Kak? Iya, bersertifikat. Berarti dia pelatihannya bagaimana itu untuk mendapatkan Zin? Biasa kan ada di Palu, diadakan jazznya datang ke Palu, jadi kita berangkat ke sana. Berapa hari biasanya kelas untuk Zin ini? Kalau training itu rata-rata cuma sehari saja. Iya. Jadi memang mesti hafalan itu, maksudnya menangkap yang apa yang dia. Jadi satu hari itu langsung hafal atau bagaimana? Iya, langsung dihafal karena kita langsung diuji pada saat kita ikut training itu, langsung dites, langsung disuruh maju ke depan, pimpin langsung senam di depan. Berarti maksudnya untuk lulus mendapatkan Zin ini adakah penilaian atau selain hafal dari gerakan kah mungkin atau apa? Atau sekedar hadir saja? Yang penting kita ikut, karena pengalaman saya rata-rata yang ikut itu memang orang yang sudah hebat semua. Memang sudah punya kemampuan kayaknya. Iya, jadi kayak macam saya loh. Mungkin awalnya pecinta Zumba. Tapi karena gerakan ya sadar-sadar diri lah. Kalau gerakan juga gerakan 1 2 3 1 2 3 kan tentunya belum punya keberanian untuk mengajukan diri ya. Mungkin orang-orang ya jam terbangnya sudah tinggi, gerakannya sudah bagus seperti Zin Eping ini, jadi dia beranikan diri. Nah, mungkin di tempat mereka yang mewadahi tentang keluarnya lisensi itu ya sudah punya penilaian tersendiri. Saya juga tidak paham sih karena belum jadi Zin. Iya. Berarti Kalisa ada niatan? Tidak. Saya cukup jadi member saja. Oke Kak, soal Zumba, Zin Eping ini sudah berapa lama di dunia Zumba ini? Dari tahun berapa awalnya Kak? Kalau kenal Zumba itu sudah dari 2018. Iya, tapi itu baru member saja. Iya, nanti tahun 2020 baru ikut training instruktur. Butuh 2 tahun untuk memberanikan diri ikut Zin ya. Dapat Zinnya berarti sudah 5 tahun menjadi instruktur. Iya, alhamdulillah. Kalau Kalisa ini ikut kelas Zumba? Kalau saya ikut kelas Zumba mungkin baru 2 tahun terakhir ya, baru sekitar 2 tahun terakhir. Cuman memang kalau kita mau bicara tentang Zumba, pasti kan kita ini saya mungkin Zin Eping pada awalnya sudah berkecimpung dengan senam aerobik atau lain sebagainya. Nah, begitu mungkin awalnya. Mungkin beliau lebih memilih untuk jadi Zin dan saya tetap untuk jadi pecinta dan mengikuti di studionya. Mumpung ada base-nya. Ini yang saya lupa tanya tadi teman-teman pemirsa. Di awal kita mulai tadi, ini Kak Zin Eping dan Kalisa ini bestie sejak dahulu kah? Atau nanti komunitas Zumba atau bagaimana? Cuma kenal begitu saja karena kebetulan adanya beliau temanan sama saya, jadi kenal begitu. Tapi semenjak sudah gabung di Zumba, alhamdulillah sudah makin akrab. Oke, bisa bilang bestie lah berarti ya. Oke, baik. Nah, ini Zin, dibanding olahraga lain, kan banyak olahraga ya. Kenapa Zumba? Enaknya apa sih Zumba ini? Lebih suka ke Zumba karena gerakannya bagus menurut saya ya, gerakannya itu bagus, terus musiknya juga itu bagus, bikin enjoy. Akhirnya saya yang mau bawa gerakan itu enak, saya rasa enjoy. Jadi kayak musiknya berarti bisa ikut musik yang saya dengar-dengar ini musiknya ada yang trending viral musik, bisa langsung dimasukkan di musik-musik untuk Zumba ya atau bagaimana? Ya, semua musik itu, semua lagu bisa dimasukkan ke Zumba, bisa dibuatkan koreonya. Menurut Zin, lebih ke manfaat, ini kan banyak orang yang pengen Zumba, tapi memang kesannya kayak sama seperti senam-senam lainnya. Karena pada dasarnya Zumba ini casingnya senam. Yang membedakan, ciri khas yang membedakan ini dengan senam aerobik, senam-senam yang ada sebelum Zumba ini apa? Titik-titik apa ya, titik itunya? Berarti selain tadi mungkin sudah disebutkan kayak musiknya yang bisa lebih ini ya, atau kalau kayak aerobik memang terpatok di musik-musik tertentu. Iya, kalau aerobik dia terpatok memang di musik-musik tertentu, dia kayak apa ya, memang sudah kayak ditentukan yang sering orang pakai ya. Iya.
Kalau di Zumba itu mau lagunya yang slow, yang ngebeat itu bisa dibawa ke Zumba. Tapi kalau aerobik tidak bisa. Dia musiknya itu Memang dia harus punya yang kencang, ritme, yang ritmenya irama agak gitu. iya. Mungkin Kalau kalau aerobik, kalau Zumba dia maksudnya semua kalangan musik itu bisa masuk. Iya. Oke, berarti lebih dia fleksibel. fleksibel. Kalau saya lihat lebih fleksibel. Jadi mereka putar lagu apa saja, mereka bisa Bisa mengkompilasikan gerakan. Jadilah gerakan. Jadilah itu yang dikatakan Zumba. Mungkin menurut saya. Dan ternyata Kita sebagai penikmat ya. iya, karena memang Itu seperti itu. lebih kekinian juga ya. Iya. Ya, jadi tidak monoton ke member yang lagi senam. Oke, luar biasa berarti ya. Saya kayaknya mesti coba ini. Cuman memang kalau saya perhatikan ya, mungkin khusus untuk kalau dia zinnya mungkin Iya. dia ini kan kalau saya perhatikan ada zin yang sudah kan mereka kan punya beberapa zin kan studio dan ini ya? zin ya mereka punya beberapa studio. Jadi memang tidak semua maksudnya dalam tanda kutip tidak semua zin itu punya gerakan sendiri. Kan kalau mereka sudah dilabeli dengan kata zin itu kan mereka diberi gerakan musik dan gerakan itu sedunia menggunakan itu dengan versi mungkin barangkali dalam satu volume ada 2 versi. Jadi itu sama mau di Buol, mau di Italia, mau di Amerika, mau di Cina itu sama. Nah, yang hebatnya zin kami ini dia bisa membuat gerakan-gerakan sendiri. Dia menciptakan ada lagu yang keren, ada lagu yang kami suka contohnya. Coba ini lagu bagus, coba dibuat apa. Dia bisa. Satu hari besok kita coba dan ada banyak gerakan. Kak, ini jadi review kayaknya ini. Boleh ini untuk dibawa promosi kelasnya kan? Kayaknya boleh ini. Ketemu di mana sih member ini? Ini bagus reviewnya ini ya, langsung diulas ya. Oke, berbicara soal review kelas. Nama kelasnya apa sih Kak? Run Studio. Run Studio. Ini di mana lokasi Run Studio Kak? Di kanal Kanal. depan Kokori Shop. Bagaimana ya kanal sepanjang kanal ini? Dari Mikromedia. Kanal Ini yang lurus-lurus saja. Oh iya. Oke. Ketemu perempatan 1, perempatan kedua. Itu ada jam-jam tertentu apa setiap hari apa bagaimana? ada jadwalnya. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Oke, berarti kalau ada orang member mau baru gabung bisa langsung menyesuaikan di Bisa. kelas-kelas itu ya? Iya. Oke. Nah ini kan bicara soal Zumba ya, lagi-lagi terutama tantangan buat para perempuan, terutama yang berhijab ya. Biasanya kan kita agak sedikit malu karena kita tahu ya gerakan Zumba atau senam itu saja memang secara apa ya, mungkin di beberapa tertentu gerakannya itu lebih ke aurat. Ada kan orang yang tidak ingin diekspos. Berarti kalau di kelas itu memang khusus perempuan semua. Iya, khusus perempuan semua. Privasi Iya, privasi terjamin. Jadi yang baca dari itu boleh. Iya, ada, alhamdulillah ada. Jadi memang terjamin ya. Itu kan biasa juga satu ini Kak, keresahannya ya, kenapa juga saya salah satu orang yang sedikit berpikir untuk gabungnya seperti ini. Ini dari beberapa warganet juga ya yang kita pantau. Ini keresahan boleh kan disampaikan? Kayak foto bareng itu kan biasa kan ada dokumentasi itu diatur nggak sih di Run Studio Kak? Iya, diatur. Jadi sebelum kita mau foto itu kita pakai baju dulu, pakai baju yang sopan semua. Dilarang sembarang ambil video karena kita berhijab semua. Itu biasa kayak kita tidak pengen terekspos, terus orang lain tiba-tiba bahas story begitu kan, jadi kayak enggak bisa. Jadi kan kebetulan saya kan juga member di situ. Maksudnya begini. Ulasannya lagi. Kan begini, saya kan tentu punya hak privasi kan, gitu. Karena ada terkait beberapa hal. Pertama mungkin saya sebagai istri, mungkin sebagai wanita karir yang punya jabatan, ada yang hal-hal yang harus dijaga. Nah, di Run Studio itu kan ada berbagai macam kalangan orang, kan begitu. Jadi kita harus berkomitmen, itu diatur di dalam Run Studio. Jadi kita harus berkomitmen. Yang pertama, kita harus menjaga privasi masing-masing, kan begitu. Jadi untuk hal-hal postingan-postingan kayak begitu memang kita sudah komitmen. Jadi ada ya kita tidak boleh sembarangan memvideo. Kalaupun juga ingin melakukan video untuk kebutuhan pribadinya itu tidak boleh disebar. Kalaupun juga dia, tapi memang sampai dengan hari ini sih enggak ada yang alhamdulillah teman-teman itu komitmen. Karena Komitmen Iya. foto pun juga begitu. Jadi kalau kita foto itu memang
Malah justru kalau kita foto-foto itu kan paling ribet karena apa? Karena kita harus pakai baju lagi begitu kan. Pakai jilbab, Ada pakai yang baju. bercadar, ada yang ini apa semua. Jadi ketika kita mau melakukan sesi foto itu kita memang sudah siap untuk diekspos begitu. Kalaupun juga memang ada yang terbuka atau barangkali ada, ya itu sudah sesuai dengan dia maunya begitu. Gitu. Atau tidak ditutupi wajahnya, ditutupi bagian-bagian tertentu. Pantas ya kalau kita lihat Facebooknya Rans Studio itu banyak bunga-bunga. Ya, itu yang selalu kena spam. Iya betul. Berarti salah satu kelebihan juga ini teman-teman buat yang mau join di Rans Studio, itu salah satu komitmennya ya, privasi para wanita dijaga. Oke Kak, sebagai Zin Zumba, ini tantangannya apa sih Kak? Sudah bertahun-tahun melatih Zumba itu tantangan sejauh ini apa yang berarti? Kayak mungkin ketemu orang yang susah diarahkan atau bagaimana? Wah, apa saja tantangannya Kak sejauh ini? Tantangannya apa ya? Hafal. Apa ya? Mungkin barangkali itu yang sering dia ketemukan. Jadi biasanya begini. Kayaknya saya yang dominan nih. Ini kan berarti memang yang disampaikan betul karena ini kan Yang berkaitan ya. gameplay Mungkin secara kata-kata mungkin Zin ini tidak mampu mengekspresikan. Tapi kan apa yang kami sampaikan ini kan mengisyaratkan inilah yang sering kami alami. Kan begitu. Kalau saya perhatikan kan semua Zin, semua instruktur atau apapun yang dikatakan ketika dia memberikan instruksi di depan, pasti kan dia menginginkan orang yang mengikutinya itu kan paham, Iya, betul. tahu. Kalau Zin Beliau ini kadang-kadang kan inginlah begitu dikasih gerakan hafal, kasih gerakan hafal. Nah kita semua yang ada di situ kan tidak semua bisa langsung cepat menangkap, tidak semua langsung gemulai, tidak semua langsung ini karena di Zumba itu baru mau kita konsentrasi saja terus kita mau hafal gerakan kita tuh butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu. Nah jadi dia ini mungkin kadang-kadang lama begitu. Kalau yang member-member itu ada yang cepat kan kami ini di dalam itu kan sudah teridentifikasi. Oh ini yang gemulai, oh ini yang cepat hafal gerakan. Oh ini yang suka baku sedu, oh ini yang suka ya, macam-macam. Jadi kami yang sering yang dari konsisten sering di studio itu biasanya saling menutupi untuk membantu Zin ini. Jadi kalau kesan barangkali ada yang menantang, mungkin barangkali dia bingung apa yang mau dibilang dia tidak menantang karena memang kita di studio itu memang saling melengkapi. Oh, berarti membernya ini semuanya pengertian ya, jadi Zinnya lebih enteng juga ya, tanpa mengambil ruang dan kapasitas dari Zin itu sendiri. Untuk Zin, ini kan sudah berarti kurang lebih 5 tahun ya jadi seorang instruktur. Harapannya ke depan Zumba di Buol ini seperti apa? Harapan ke depan untuk semua masyarakat, ayo kita senam olahraga Zumba sama-sama biar kita bisa sehat bersama. Buat yang penasaran bisa langsung merapat ke Rans Studio atau bisa juga berjumpa dengan Zin kece kita ini ada stay setiap minggu ya di CFD. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Zin. Oke, sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Sampai jumpa di video-video menarik kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.